Selamat siang teman-teman semua. Ini adalah video pendek tentang film dokumenter Percik sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam partisipasi dalam program pembangunan di masyarakat Indonesia yang dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa UIN khususnya Fakultas Wadah. Mereka sedang PKL di Kampung Percik selama 1 bulan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Sebanyak 8 orang dan mereka untuk hasil karya mereka adalah tentang video. Tentu ini adalah upaya yang cukup baik dan patut diapresiasi oleh kita semua sebagai bagian dari upaya untuk menyerap nilai-nilai Percik, tapi juga upaya untuk menyebarkan nilai-nilai Percik ke masyarakat yang lebih luas. Silahkan tonton video ini dengan penuh bahagia dan penuh kepentingan. Terima kasih. Salatiga menjadi kota yang strategis, terletak di antara kota Semarang dan Solo. Ditambah dengan adanya beberapa perguruan tinggi, menjadikan Salatiga tempat bertemunya berbagai suku, etnis, kebudayaan, dan agama yang berbeda. Pada tahun 2021, dari Setara Institute, Salatiga menempati posisi ketiga kota paling toleran di Indonesia dengan poin 6.367. Dari data yang dikeluarkan oleh Dataku Salatiga, pada 2021 ada beberapa agama yang ada di Salatiga, di antaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama kepercayaan. Salah satu penyangga dari toleransi yang ada di kota Salatiga adalah Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan atau dikenal dengan sebutan Percik. Percik terletak di Jalan Patimura, kilometer 1, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Terletak 3 km dari pusat kota Salatiga. Percik menjadi lembaga penting dalam menjadikan Salatiga sebagai kota toleran. Di atas tanah seluas 1,25 hektar, Kampung Percik ini terdiri dari 6 rumah tradisional Jawa. Dari kayu jati tua yang semula merupakan rumah-rumah penduduk di pedesaan. Rumah-rumah tersebut dipindahkan dari tempat asalnya tanpa mengubah bentuk aslinya. Rumah-rumah tersebut sekarang difungsikan sebagai kantor administrasi, ruang kerja staf, ruang perpustakaan, aula seminar, kantin, dan juga ruang tamu. Dengan lokasi yang berada di tengah persawahan, lingkungan pepohonan yang hijau, udara yang sejuk dan segar, Kampung Percik memberikan suasana yang akrab dengan alam. Nyaman untuk bekerja, juga untuk acara seminar dan semacamnya. Percik atau Persemaian Cinta Kemanusiaan merupakan lembaga yang diperuntukkan bagi penelitian sosial, demokrasi, dan keadilan sosial. Percik itu sebenarnya mau tidak mau lahir oleh karena adanya konflik di Satya Wacana. Sebelum ada Percik, sebenarnya kami mendirikan apa yang disebut CV Pelangi. Kami menempati di gedung Sinode itu sekarang di Jalan Yosudarso. Percik ada juga sudah mulai digagas, tapi dia menempati ruang yang kecil. Secara sadar, filosofinya itu mungkin tidak ditetapkan dalam arti deduktif kami, tapi sebenarnya didasarkan kepada pengalaman. Didasarkan pada pengalaman bahwa kami ini adalah merasa tanda kutip disia-siakan sebagai pengajar di Satya Wacana, sebagai orang lulusan Satya Wacana dan sebagainya. Kami disia-siakan dan kemudian diberikan semacam surat untuk menerima atau tidak menerima keputusan itu. Ya, gitu. Dengan pengalaman itu kami merasa bahwa ini sudah nggak benar ini dari sisi kemanusiaan, Artinya
kemanusiaan kami ini disia-siakan. Maka ada gagasan bahwa ini harus kita mendirikan satu organisasi atau lembaga yang berbau tentang kemanusiaan. Kemanusiaan itu tiada kemanusiaan. Hanya pada waktu itu sambil nongkrong dan sebagainya, diskusi di siapa inginnya kemanusiaan apa. Nah, terus apa yang kalau disingkat tuh enak itu. Nah, kemudian ada satu teman yang mengatakan bahwa itu kata ditambah persemaian ya, karena kita ingin cinta kemanusiaan, makanya persemaian cinta kemanusiaan yang jadi kalau ditanya tadi tentang filosofi dan sebagainya, itu adalah bagian yang berangkat dari realitas yang kami alami. Sejak didirikan pada tahun 1996, lembaga ini memiliki 3 pilar, yaitu penelitian, advokasi, dan refleksi. Percik memiliki beberapa bidang kajian. Salah satunya adalah bidang kajian advokasi. Bidang ini menaungi kajian tentang politik lokal. Concernnya memang lebih kepada lokalitas ya. Jadi kita memberi tempat pada kearifan lokal, nilai-nilai lokal yang dihidupi oleh masyarakat setempat untuk membawa kehidupan yang lebih baik, antara lain seperti itulah. Tetapi juga suara-suara di tingkat lokal itu juga penting untuk diperhatikan. Antara lain itu spiritnya Percik. Jadi bagaimana kearifan lokal, nilai-nilai lokal itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam hal misalnya dalam pembuatan kebijakan. Dalam bidang advokasi, Percik memiliki beberapa agenda, salah satunya yaitu forum belajar bersama. Memfasilitasi forum untuk belajar bersama ya. Kalau kami sering memakai istilahnya itu forum belajar bersama gitu. Jadi tukar gagasan, tukar pikiran itu menjadi sesuatu yang terus kita dorongkan gitu. Di Percik terdapat gerakan Interfaith Sobat, yaitu Lintas Iman. Ini merupakan sebuah penggiat pada 7 kelembaga Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pada mulanya, Lintas Iman merupakan satu program dari Percik dan kemudian menjadi program bersama yang sudah didukung secara terbuka dari beberapa pihak seperti UIN Salatiga, STAD Syailendra, Sinode Kita JTU, Fatihat NU Salatiga, PD Aisyah Muhammadiyah Salatiga, PHDI, dan Klenteng Salatiga. Berangkat dari konflik antar umat beragama, kajian Lintas Iman menjadi pelopor toleransi di Salatiga. Tahun 2002 bersama-sama dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro dan Sinode PKJ, kami mencoba untuk membuat forum yang awalnya itu forum Sarasiat Ulama dan Pendeta. Mungkin dari keinginan bersama untuk keluar dari konflik itu, karena konflik itu tentu merugikan, banyak pihak yang dirugikan, masyarakat sendiri, pelaku ekonomi mungkin juga, dan juga pemerintah itu juga dirugikan kalau ketika ada konflik-konflik. Sehingga mungkin ini yang menjadikan keinginan bersama untuk keluar dan menciptakan masyarakat yang damai. Sobat itu sendiri bagi Percik itu adalah sebuah gerakan. Nah, kami tetap menjaga supaya gerakan ini bisa terjaga spiritnya dan bisa dikembangkan di daerah-daerah sebagai bagian dari pengembangan modal sosial. Kedua, Sobat Anak berperan untuk mendorong toleransi dan kekayaan multikultural sejak usia dini. Program Lintas Iman ini bertujuan untuk menumbuhkan toleransi pada anak yang berbeda latar belakang agama, suku, dan etnis sejak usia dini.
kami ibu-ibu, aku ibu, teman-teman percik yang lain ibu, dan kenalan kami yang di luar itu pendamping dari sekolah minggu Kristen, Katolik, Buddha, terus kemudian dari guru-guru yang TPA, TPQ segala itu, kita obrol, yuk kita bikin suatu forum, kita bikin suatu aktivitas untuk anak-anak itu, untuk anak-anak keluar dari rutinitas belajar di sekolah secara akademis, dan mereka juga kenal yang lain itu, bukan hanya temanku Kristen, temanku Muslim, tapi kenal dengan yang lain itu. Tujuan dari gerakan ini adalah memberikan pengalaman kepada anak untuk hidup damai berdampingan dalam keberbagian. Metode yang digunakan biasanya melalui bermain bersama, kunjungan, membuat karya, kegiatan budaya, ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan dunia anak. Selanjutnya, Sobat Muda merupakan wadah sobat bagi kaum muda yang semula bernama Rumpun Bambu. Sejumlah kegiatan yang pernah dilakukan Sobat Muda yaitu diskusi-diskusi, spiritual journey, meditasi, dan acara-acara yang bertujuan untuk mempererat hubungan pertemanan dari para peserta berlatar agama yang berbeda-beda dan isu perkawinan beda agama. Aku ketemu banyak orang di sana yang bisa diajak bertukar pikiran yang dengan pandangan yang berbeda-beda ya. Kita punya kayak sharing dari perspektif berbeda, itu menurutku seru sih. Dengan adanya Sobat Muda, anak-anak muda yang tertarik dengan lintas agama, toleransi, itu kan jadi lebih mengenal percik aja sih. Jadi kayak promosi percik masuknya. Jadi banyak anak-anak muda yang tahu tentang percik, tentang apa itu lembaga percik dan lain-lain. Untuk masyarakat mungkin yang ditempati. Jadi ketika live ini kita datang ke rumah masyarakat, kita hidup di sana, kita belajar dari mereka. Mungkin nilai-nilai seperti keberagaman ya. Karena yang kita datangnya dusun-dusun yang udah plural, udah beragam. Ada di sana ada 3 agama, 4 agama. Nah mungkin menurut mereka itu biasa. Tapi dengan kita datang ke sana, belajar ke sana, mereka hanya tahu bahwa itu sesuatu yang udah mereka anggap biasa tiap hari, itu ternyata luar biasa di luar sana. Itu ternyata istimewa. Di Percik kan nggak cuma soal nasiman ya kegiatannya. Karena waktu itu kita sering kali dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti transformasi konflik. Kita bikin kurikulum transformasi konflik. Kita pernah diajak dilibatkan di dalam pengawasan pendidikan, pengawas pemilu itu politik seperti itu. Terus kemudian tadi kurikulum, terus kita juga pernah bikin sastra juga, kita pernah bikin pelatihan buat puisi, kelas menulis puisi. Yang keempat adalah kata hawa. Kata hawa adalah sebuah wadah yang mendorong bertumbuhnya emansipasi wanita lintas iman. Pada tahun 2004, muncul gerakan yang disebut Sobat. Gerakan ini khusus untuk perempuan dengan nama kata hawa. Gerakan ini muncul karena di setiap kegiatan sarasehan Sobat selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Yang terakhir yaitu teologi lokal atau agama lokal. Merupakan agama yang lahir dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Agama lokal mampu mewarnai setiap aspek kehidupan dari pengikutnya. Jadi yang kita maksud dengan agama lokal adalah semua perilaku keagamaan yang dia hidup di lingkungan Jawa Indonesia itu adalah agama lokal. Artinya kita di dalam konteks teks kitab, baik itu Alkitab, Al-Quran, kemudian kitab-kitab yang lain, dia bisa punya teks yang sama, di seluruh dunia bisa sama, tapi nanti dalam prakteknya beda. Itu yang kemudian oleh Percik dinamakan sebagai agama lokal. Dalam Percik, semua struktur dianggap sama, seperti keluarga, termasuk perumah tanggaan, tidak mempermasalahkan latar belakang pendidikan maupun agama. Mereka bekerja dengan ikhlas
senang, dan tentunya tetap seimbang antara hak dan juga kewajiban. Kalau yang menyenangkan itu, saya dulu sering banyak pertemuan sebelum ada COVID ini. Saya menaruh kopi, teh, minuman, air putih itu saya juga mendengarkan pembicara itu. Jadi saya juga belajar. Walaupun saya dulu SMP, tapi saya belajar di sini ini saya sangat senang, dan belajar itu tidak harus sekolah bagi saya. Karena saya tidak mampu untuk bersekolah lagi. Karena dengan orang tua yang tidak ada, saya harus bekerja. Belajar itu saya kira di Percik ini saya anggap semua itu saya bisa di Percik. Ya, satu kata buat Percik itu sih, keren dong. Percik itu persemaian cinta kemanusiaan. Semoga Percik bisa berumur panjang. Keberbagian agama merupakan kekuatan, tetapi juga bisa menjadi sebuah bagian dari persoalan. Tinggal keinginan kita untuk menjadikan agama sebagai kekuatan pendamai. Berharap Percik tetap ada untuk kita semua. Tanpa kita sadari, di Kampung Percik sebenarnya banyak nilai-nilai toleransi dalam kehidupan atau aktivitas kesehariannya. Seperti makan bersama, acara farewell party, ataupun berdampingan saat bekerja. Itu semua dilakukan secara bersama tanpa mempermasalahkan latar belakang agama atau kepercayaan. Hidup rukun berdampingan adalah cara kita bersyukur dengan adanya keberagaman ini.